Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya masing-masing yang sudah datang ke tempat ini. Kita pada hari ini akan mendengarkan paparan materi yang akan dibawakan oleh Ibu Menteri berkaitan dengan budaya positif. Namun sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulainya dengan doa. Sekarang kami mengikuti kegiatan kita dipuji dan sepanjang segala Terima kasih Miss Angel yang sudah mengawali menyapa kita semua dalam kegiatan. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang sudah sempat hadir di tempat ini. Hari ini saya akan memaparkan materi saya yang berkaitan dengan tugas, salah satu tugas dalam materi modul 1.4, yaitu budaya positif. Perkenalkan, sebelum saya melanjutkan materinya, fasilitator saya adalah Ibu Isna yang berasal dari Kabupaten Nganjuk, dan pengajar praktik saya adalah Pak Yohan yang berasal dari Kabupaten TB. Kemudian calon guru penggerak adalah saya sendiri. Berkaitan dengan materi yang akan kita dalami hari ini, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, kemudian hukuman, konsekuensi dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Cara budaya positif bukan hal yang asing untuk kita, di mana sudah banyak yang kita lakukan, seperti yang ada dalam tayangan ini yang sudah kita lakukan
mulai dari disiplin positif, yaitu di sini salam sapa yang saya tayangkan. Di sini salam sapa, kemudian masuk di nilai kebajikan, ada rasa syukur kita, yaitu anak-anak dilibatkan dalam doa pagi, kemudian di bulan Maria kita mengunjungi Gua Maria, kemudian bisa pada pembukaan tahun ajaran yang kita lakukan bersama di gereja. Kemudian dalam keyakinan kelas, anak-anak juga sudah kita libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Dalam segitiga restitusi juga sudah kita lakukan seperti yang dipaparkan ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan juga kita menanyakan keyakinan. Yang berikutnya dalam 5 posisi kontrol yang sudah kita mulai lakukan, yaitu kita melibatkan anak-anak membuat keyakinan kelasnya. Dari tayangan ini pasti kita yakin Bapak Ibu Guru bahwa kita belum maksimal kita lakukan. Jadi semoga dengan materi yang akan saya paparkan ini meyakini kita, memudahkan kita untuk menangani para peserta didik kita dalam menanamkan nilai-nilai budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, definisi dari disiplin sudah pasti kita tahu bahwa suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. 3, bernalar Kristus. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Berikutnya, motivasi perilaku manusia menurut Diane Grossen. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Selanjutnya, materi hukuman dan konsekuensi. Antara hukuman dan konsekuensi ada perbedaannya, yaitu hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit, baik fisik maupun hati, untuk jangka waktu yang lama. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, paksaan. 5, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Yang berikutnya, konsep diri yang buruk. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hak dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Berikutnya Bapak Ibu, kita lihat menyangkut restitusi. Restitusi sekarang sudah gencar dilakukan, dan saya rasa bukan hal yang asing. Pasti Bapak Ibu Guru sudah mendengarkan lewat modul yang ditayangkan di PMM, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, dalam restitusi kita mengenal ada segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang keduanya
validasi tindakan salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada menstabilkan identitas, yang perlu kita lihat adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi, jika anak melakukan kesalahan, kita akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Karena dalam segitiga restitusi ini adalah suatu strategi yang sangat tepat untuk melakukan pendekatan kepada anak dalam menyelesaikan masalah tanpa memberikan rasa sakit hati kepada para peserta didik kita. Jadi pada tahap menstabilkan identitas yang harus kita pegang dan pikirkan, yang harus kita tanyakan kepada anak-anak bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak tetap dibangkitkan rasa percaya diri. Kemudian pada tahap validasi tindakan yang salah, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berupa, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Yang berikut, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini seperti kesepakatan yang kita buat di dalam kelas, yang Bapak Ibu sudah pernah lakukan dalam membuat keyakinan di kelas. Apa yang mau kita tanyakan kepada tahap keyakinan ini? Yaitu nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Sepaham Bapak Ibu dalam tindakan restitusi ini? Bisa ya? Jadi ini satu tindakan yang tepat yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh para peserta didik. Jadi yang kita lihat tadi hukuman dan sebagainya itu bukan merupakan tindakan yang tepat di zaman sekarang. Selanjutnya kita akan masuk pada keyakinan kelas yang tadi kita sempat saya jelaskan bahwa dalam menyelesaikan persoalan anak, kita kembali kepada tahap yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan kelas. Dan Bapak Ibu, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan peraturan kelas. Ini kaitan dengan keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu mengangkut peraturan dan keyakinan kelas. Ada perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi selama ini mungkin kita hanya tahu tentang peraturan dan keyakinan kelas ini mungkin baru-baru hari-hari terakhir ini ketika kita minta untuk mempelajari di PTN, mungkin kita baru tahu apa itu keyakinan kelas. Nah, untuk lebih jelas saya menyampaikan perbedaan antara peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan Bapak Ibu itu selalu membalikan buku ke tempatnya. Salah satu contoh peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Sekarang nilai apa yang ada di dalam keyakinan kelas? Itu adalah nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Hormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kira-kira keyakinan kelasnya apa Bapak Ibu? Menghormati orang lain. Ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, itu di peraturan. Di keyakinan kelas kita membahasakan seperti apa ini? Keselamatan, menghormati orang lain. Keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelas masih pada poin kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Menghormati orang lain, bersahabat. Gunakan masker, masuk pada kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau di koridor.
keselamatan, keamanan. Jadi keyakinan kelas ini rumusan kalimatnya lebih pada hal-hal yang positif ketimbang di peraturan. Tiga restitusi yang saya paparkan dari depan itu ada kaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Kita tahu dalam kebutuhan dasar manusia ini meliputi kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kesenangan, kebebasan, penguasaan, dan bertahan hidup. Yang paling utama adalah bertahan hidup, yaitu menyangkut dengan kebutuhan-kebutuhan biologis kita, makan, minum, ya, yang menyangkut dengan kesehatan fisik kita, itu masih pada kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup, bertahan hidup. Berikutnya 5 posisi kontrol. Dalam 5 posisi kontrol ini, bagaimana seorang guru menangani setiap permasalahan anak yang kita hadapi tentunya di sekolah. Bagaimana posisi kita seorang guru ini yang baik untuk menangani anak-anak kita. Jadi di sini ada posisi pembuat merasa bersalah, penghukum, pemantau, teman, dan manajer. Sudah tentu Bapak Ibu, kalau kita melihat posisi kontrol yang penghukum, mungkin itu sering kita lakukan. Anak yang tidak mengerjakan PR, misalnya kita suruh kamu menulis 1 halaman kertasmu, saya tidak akan mengulangi lagi untuk tidak membuat PR. Atau kadang-kadang kita suruh anak dari kelas ke kelas menyampaikan, jangan seperti saya yang tidak mengerjakan PR. Itu salah satu cara kita yang sebenarnya sudah menyakitkan hati anak, dan itu akan tersimpan seumur hidupnya. Dan itu yang tidak boleh kita lakukan lagi di saat sekarang ini sebagai seorang guru. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini kadang-kadang kita Bapak Ibu guru, saking kita sudah tidak bisa ada cara lain, kita kadang-kadang bilang kalimat yang sering kita lontarkan, kamu tidak kasihan ibu kah? Ibu sudah susah-susah mengajar kamu, semuanya sudah ibu berikan untuk kamu, tapi kamu tidak pernah mau sadar. Kadang-kadang kita melontarkan kalimat-kalimat itu kepada peserta didik kita, dan mereka akan merasa bersalah terus. Kemudian sebagai pemantau, bagaimana kita melihat anak-anak kita melakukan kesalahan itu, kemudian cenderung kita tetap sulit untuk mereka menemukan solusi dalam masalah mereka. Kemudian teman, kadang-kadang kita mendampingi anak-anak kita juga sebagai teman untuk menyelesaikan persoalan mereka. Kemudian yang terakhir, manajer. Jadi untuk 5 posisi kontrol yang paling tepat adalah sebagai seorang manajer. Ibu bapak tahu kan seorang manajer bagaimana dia melihat bawahannya, dan kita pun diminta untuk memperlakukan anak sebagai seorang manajer dengan melakukan tindakan segitiga restitusi tadi. Di dalam tindakan segitiga restitusi itu sudah memposisikan diri kita sebagai seorang manajer. Jadi memvalidasikan, menstabilkan identitas, memvalidasikan tindakan, dan menanyakan keyakinan. 3 segitiga restitusi itu sudah menjadi poin yang kita lakukan untuk menjadikan kita sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan persoalan ini. Selanjutnya, Bapak Ibu Guru, saya akan memberikan penjelasan tambahan berkaitan dengan 5 posisi kontrol. Hukum, patuhi aturan saya atau awas kamu. Kamu selalu saja salah, terlambat lagi. Dengan nada dan suara yang tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk, menghardik. Itu salah satu ciri-ciri guru sebagai penghukum.
Itu yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian membuat rasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali harus ibu memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua tahu kamu berbuat ini? Dengan nada memeras. Nah, posisi kontrol sebagai teman, kalimat-kalimat yang sering kita lontarkan Bapak Ibu, ayo bantulah demi ibu ya, biar sudah tidak apa-apa, lain kali jangan lagi ya. Jadi anak sangat tergantung dengan guru dalam konteks sebagai teman. Berikutnya komentar. Peraturan apa? Apa yang kamu lakukan? Konsekuensinya apa sekarang? Jadi murid hanya cenderung paham tentang konsekuensinya. Ketika ia melakukan kesalahan, apa konsekuensinya? Kemudian peran posisi guru sebagai manajer. Ini yang penting Bapak Ibu guru yang perlu kita terapkan dalam tugas kita. Apa yang kamu yakini? Jika kamu meyakini, apa bisa memperbaikinya? Apa rencana untuk memperbaikinya? Jadi murid tahu apa salahnya dan berusaha memperbaikinya. Dan dia berusaha menemukan sendiri solusi dalam permasalahannya itu. Sampai di sini bisa paham Bapak Ibu guru? Bisa. Terima kasih Bapak Ibu guru. Baik Bapak Ibu guru, demikian paparan materi saya. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk boleh bertanya jika belum memahami materi yang saya paparkan ini. Silakan Bapak Ibu guru. Baik, dari saya sesuai dengan apa yang Ibu Mendy paparkan tadi, saya ingin bertanya tentang antara peraturan dan keyakinan kelas. Apakah peraturan itu lebih menuju ke hal yang lebih konkret atau tidak? Dilihat dari apa yang kita paparkan. Baik, terima kasih padanya. Antara peraturan dan keyakinan kelas ini, kita lihat tadi ada perbedaannya. Nah, kalau di peraturan itu masih bersifat anak diminta untuk melakukan, tapi tidak berdasarkan kesadaran dari dalam dirinya. Faktor intrinsiknya itu tidak muncul, jadi dia hanya sesaat. Tetapi untuk keyakinan kelas ini, kita mau melakukan bahwa betul-betul dia bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Dari poin-poin ini masih pada konteks keyakinan kelas. Itu saja Pak Daniel. Terima kasih. Bapak Ibu guru, demikian paparan materi saya. Saya menyampaikan terima kasih banyak atas keterlibatan kita pada pagi hari ini. Harapan saya, semoga materi yang sudah saya berikan dapat kita implementasikan dalam kegiatan kita sebagai guru dalam menjalankan tugas kita di kelas kita masing-masing. Selanjutnya saya kembali kepada MC untuk menutup semua kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ibu Mendy atas pemaparan materinya yang begitu menarik mengenai budaya positif. Dengan adanya paparan ini, kita sebagai Bapak Ibu guru bisa menerapkan di dalam kelas kita masing-masing. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya, Bapak Ibu guru diminta untuk menulis refleksi berkaitan dengan materi pada modul 1.4 yakni budaya positif. Bapak Ibu guru silakan menulis jawabannya berdasarkan pertanyaan yang sudah saya siapkan. Penggerakmu hamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita.
Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini